mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun tidak dikaruniai anak dengan cara mengambil anak orang, ngukut anak batur, miara anak baraya, anak tetangga. Orang di kampung mah aya pelantaran anak teboga terus saya ngukut monyet. Saya tak bagian monyet mah jika monyet itu jika kurang gitu. Tapi kita sering menyaksikan ada orang kaya raya oleh Allah diberi anaknya 1, 2 paling banyak. Ada konglomerat kok. Saya punya kenalan pengusaha bisnya itu lebih dari 500, anaknya cuma 1. Tapi hari abang beca, balik beca tadi menang nyewa, urusut anaknya 10. Padahal kalau menurut logika kita, pantasnya manunggunghar anaknya banyak. Cik atuh gusti, atuh saletik, mahartana saletiknya budaknya kayak gitu. Tapi rupanya itulah adalahnya Allah, keadilan Allah. Allah sedang menguji 2 macam manusia ini. Yang satu diuji dengan harta, yang satu diuji dengan anak. Yang lulus yang mana biasanya? Biasa nama terlulus 2 anak. Karena diuji dengan harta berat, diuji dengan anak juga berat. Nah, karena Allah sendiri menilai bahwa anak itu adalah merupakan penghias kehidupan dunia, maka manusia memiliki naluri bukan hanya sekedar ingin punya anak, tapi setiap orang tua menginginkan punya anak itu memiliki kelebihan, keunggulan, apakah rupanya atau tingkat kecerdasannya, kekuatan fisiknya dan sebagainya. Kemudian diperkuat dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, memohon kepada Allah seperti termaktub di surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, dalam doa ini setiap orang tua memohon kepada Allah agar dzurriyyah, keturunannya itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati, menjadi kebanggaan. Orang Sunda menyebutnya jadi kareus. Karena sekolah kebanggaan ibu bapak. Nah, tentu saja untuk bisa menjadi kebanggaan itu, orang tua mengharapkan anak memiliki nilai-nilai tambah. Kemudian di dalam ajaran Islam, di antara tujuan disyariatkannya menikah antara laki-laki dengan perempuan itu juga dalam rangka melanjutkan keturunan. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ya'mur, memerintahkan bil ba'at, untuk menikah, wa yanha 'anil tabattuli, dan Nabi melarang hidup menyendiri, membujang, menduda, menjanda, nahyan syadidan, dengan larangan keras. Jangan membujang. Bahkan di hadis lain, wala takunu karubbaniyatin nasara, kata Nabi, kamu jangan berperilaku seperti pastor-pastor Katolik yang ogah nikah. Mereka tidak mau menikah. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya pastor, kemudian uskup,
apalagi kardinal, sampai ke tingkat tertingginya yaitu Pope, Paus, pemimpin pemuka agama Katolik, mereka tidak menikah dengan alasan Tuhan kita Yesus tidak menikah, maka kita sebagai pelayan Tuhan juga tidak menikah. Makanya ketika Dan Brown menulis buku berjudul The Da Vinci Code, kemudian Profesor Dr. Barbara Taylor, seorang sejarawan, juga seorang teolog Kristen dari Australia, menulis buku Yesus the Man, yang isi kedua buku itu mengungkapkan fakta bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan hanya pernah menikah, tapi juga punya anak dan keturunan. Maka gereja Katolik di Roma sempat kebakaran jenggot karena mereka sampai saat ini tetap mempertahankan tradisi tidak menikah. Nabi melarang kita kaum muslimin mengikuti perilaku para pemuka Katolik itu. Nabi malah menganjurkan tazawwaju, menikahlah kamu, nikahilah oleh kamu. Al-Wadud, yang penyayang. Al-Walud saya artikan di sini subur, artinya keturunan deras, bahasa Sunda nama. Al-Walud wal-Wadud, bukan hanya subur tetapi juga penyayang. Sebab sekarang banyak orang punya anak banyak tapi balatak kan di luar perapatan, dibiarkan tanpa pendidikan. Ini mukatsirun bikumul anbiya, aku ingin, kata Nabi, nanti pada yaumul kiamah, pada hari kiamah itu kan nanti akan dibariskan umat manusia itu oleh Allah di padang mahsyar. Maka Nabi menginginkan nanti barisannya itu paling panjang, paling banyak, menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu terbanyak dibanding dengan umat para nabi yang diutus sebelumnya. Nah, di sini ada anjuran al-walud. Di zaman jahiliyah ada model, ada cara untuk mendapatkan sekedar bukti saja bahwa bukan hanya manusia sekarang yang menginginkan anak itu memiliki kelebihan, tapi masyarakat yang disebut masyarakat jahiliyah juga dulu punya keinginan yang sama. Salah satu buktinya ada nikah istibdo. Ini hadisnya. Qala Urwatu bin Zubair, berkata Urwah bin Zubair, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah zaujat Nabi, istri Nabi, akhbarathu, memberitahukan kepada Urwah, anna nikaha, bahwasanya pernikahan, karena fil jahiliyah, yang terjadi di zaman jahiliyah, ala arba'ati anha, ada 4 macam, 4 tujuan. Panikahun minha, di antaranya yang pertama, nikah zaman jahiliyah itu nikahun nas al-yaum, seperti pernikahan orang-orang zaman sekarang, yakni yahtumur rajulu, seorang lelaki menghitbah, melamar, ila rajuli waliyatahu, kepada seseorang lelaki yang menjadi wali dari perempuan, fayasdiquha, ia menerimanya, summa yang yunakkihuha, kemudian ia menikahinya atau memberikan mas kawin dan menikahinya. Nah, wa nikahun akhar, nikah model kedua, kana rajulu yaqulu limraatihi, seorang lelaki ngomong kepada istrinya,
Omongannya begini, idza tahurat min tamsiha, jika kamu telah bersih dari haidnya, arsili ila fulanin, aku akan mengirimkan kamu kepada si fulan, kepada seseorang lelaki. Fastabdoi minhu, maka hendaklah kamu, kata suaminya kepada istrinya, beristibdo. Istibdo itu saya artikan di sini minta bibit, dipacakeun mu dina domba begitu. Mintalah bibit darinya. Jadi dulu zaman jahiliyah itu, misalnya kalau ingin punya anak, orangnya kekar, katakanlah kayak petinju Mike Tyson misalnya, maka si suami itu mengantarkan istrinya kepada lelaki yang kekar untuk menggauli istrinya. Kalau ingin anaknya itu cerdas, dicari laki-laki yang cerdas, kemudian istrinya